Saya Dwi Sinta Fauzia dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya Syarifah Nursania dari Prodi Hukum Keluarga. Saya Roksida dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya Lina Puspitasari dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dan saya Tiara Krisnawati dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, setelah kita perkenalan, saya akan memberitahu tujuan dari pembuatan video ini. Jadi, tujuan kita membuat video ini untuk memperkenalkan permainan kotak pos yang berasal dari Jawa Timur, yang dimana dengan video ini, guru dan anak PAUD bisa mengerti cara permainannya dan mengetahui akan kearifan lokalnya. Dan di permainan ini itu, anak bisa berpikir dan bersenang-senang bersama-sama. Oke, mari kita lihat videonya. Dadah. Di sini saya akan menjelaskan permainan kotak pos dari Jawa Timur. Yang pertama itu, permainan ini bisa dimainkan oleh minimal 5 anak. Kemudian anak ini duduk melingkar. Yang kedua, mulai dari bernyanyi dan menepuk tangan. Anak-anak mulai bernyanyi kotak pos dan menepuk tangan kiri temannya. Ketiga yaitu memberi nama samaran. Jadi anak yang mendapatkan tepukan terakhir akan mendapatkan nama samaran, bisa dari buah, hewan, atau benda. Kemudian yang terakhir, setelah semua anak mempunyai nama samaran, ada satu nih yang tidak mempunyai nama samaran. Nah, anak yang tidak mempunyai nama samaran ini akan menjadi penjaga. Nah, penjaga ini akan menebak nama teman-temannya itu. Kali ini ada punya ide nggak kita mau main apa? Apa ya? Main kotak pos yuk! Ayo boleh. Tapi mau nama apa ini? Nama buah, nama hewan, nama orang, nama pekerjaan, atau nama apa? Nama buah. Buah. Ya udah ya. Oke, kita main nama buah. Oke, gimana ini ya? Iya. Benar? Sudah benar tangan aku? Benar. Oke, ayo kita bermain. Kotak pos berisi, mari kita isi dengan visi-misian. Minta huruf apa? Sekali lagi minta huruf apa? Minta huruf B. Minta huruf B lama-lama menjadi belimbing. Bener-bener. Terus ada bajunya dia beli. Diisi, mari kita isi dengan misi-misian. Mbak minta huruf apa? Sekali lagi minta huruf apa? Huruf P. Mbak Rahma Minta huruf P lama-lama menjadi pisau. sebelum diisi, mari kita isi dengan misi-misian. Mbak minta huruf apa? Sekali lagi minta huruf apa? C. Mbak Tiara minta huruf C lama-lama menjadi cherry. Oke, kamu Sebelum diisi, mari kita isi dengan misi-misian. Mbak minta huruf apa? Sekali lagi minta huruf apa? S. Mbak Sinta minta huruf S lama-lama menjadi semangka. Semangat ya. Oh ya. Sebelum diisi, mari kita isi dengan misi-misian. Mbak minta huruf apa? Sekali lagi minta huruf apa? Huruf apa? G. Mbak Sania minta huruf apa? Lama menjadi jambu. Oke, sekarang kita kan sudah dapat nama nih. Yang nggak dapat nama cuma Sinta. Coba Sinta tebak siapa yang kamu ingat. Nama kami siapa? Ini jambu. Betul. Ini belimbing. Bener kan? Bener. Ini semangka. Ini pisang. Betul. Ini aku lupa. Depannya hurufnya C. Oh, cherry. Oke, selanjutnya kita ke analisis perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu ada aspek perkembangan motorik. Jadi aspek perkembangan motoriknya itu yang pertama ada motorik halus, yang dimana itu memerankan jari-jari anak usia dini. Jadi kalau misalnya kita main kotak pos, itu kan pasti nanti itu ada anak yang menangkap, terus dia itu anak itu harus mengerti di mana letak tangannya itu berada.
Terus juga ada koordinasi mata dan tangan. Jadi waktu lagu itu sudah berhenti, mereka cepat-cepat untuk mengambil tangan temannya, seperti itu. Yang kedua, ada aspek perkembangan emosional di mana anak diajarkan menerima kekalahan dengan sabar dan tidak mudah menyerah. Terus di aspek ini juga di mana anak itu diajarkan ketika mereka bermain atau menebak dengan benar, mereka bisa bangga dan percaya diri. Oke, baik. Selanjutnya itu ada nilai budaya dan karakter. Di mana nilai budaya dan karakter ini seperti mungkin gotong royong, di mana anak-anak ini bisa bergotong royong menyelesaikan permainan mereka dari awal mereka bermain hingga akhir mereka permainan mereka. Kemudian ada kebersamaan, di mana anak-anak dalam permainan kotak pos ini bisa menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama teman mereka. Kemudian di mana mereka ini mempunyai tanggung jawab atas peran dalam permainan mereka. Jadi mereka ini bisa bersikap jujur juga dalam permainan itu. Mereka itu bisa menumbuhkan tanggung jawab bagaimana mereka itu punya peran mereka sendiri. Mungkin mereka itu bisa, misalnya yang satu ini perannya itu sebagai apa. Nah, ya kan biasanya itu buah nih, nama-nama buah. Nah, mereka itu sudah punya nama-nama mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka itu tahu peran mereka sebagai apa. Yang ketiga itu ada aspek perkembangan sosial, di mana anak itu belajar bekerja sama, saling menunggu giliran, dan juga berkomunikasi lewat tepukan, lagu-lagu, serta tebak-tebakan. Jadi kesimpulan dalam permainan tradisional kotak pos ini yaitu permainan kotak pos adalah permainan yang menyenangkan dan edukatif. Permainan ini membantu anak-anak berinteraksi dengan teman-teman dan mengembangkan kemampuan sosial mereka. Selain itu, permainan ini juga memerlukan strategi dan pemikiran yang kritis, sehingga membantu anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Demikian, permainan kotak pos adalah cara yang menyenangkan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak dan mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan. Oke, lanjut di bagian aspek perkembangan sosial anak dalam permainan ini. Yang pertama ada aspek sosial, dapat meningkatkan kemampuan sosial, berinteraksi dengan teman, dan mengembangkan hubungan yang baik. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu dapat mengasah kemampuan anak berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Yang ketiga ada aspek kreativitas. Dalam aspek ini dapat meningkatkan imajinasi kreativitas anak dan menciptakan nama samaran. Yang keempat ada aspek bahasa, yaitu dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi anak dalam berinteraksi dengan teman mereka. Dan yang terakhir ada aspek emosional, yaitu bisa meningkatkan kepercayaan diri, kesabaran, dan pengendalian emosi anak.